Pemirsa Intens Investigasi bermula dari kisruh di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada awal Februari lalu. Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Firdaus Oywobo masih berlanjut. Bahkan keduanya tak henti-hentinya saling melempar sindiran lewat media dan juga media sosial. Lucunya, alih-alih sindir soal hukum, keduanya pun justru acap saling sindir menyangkut hal-hal yang bersifat personal, utamanya soal harta benda yang mereka miliki sekarang ini, serta hal receh lainnya. Yang terbaru, Hotman pun lagi-lagi menunjukkan ciri khasnya, melakukan sindiran bernada sarkasme. Tak tanggung-tanggung, pengacara bling-bling itu pun melontarkan sindiran soal keberadaan ODGJ yang lepas dari rumah sakit, dan aksinya pun justru meresahkan masyarakat. Karena itulah, Hotman pun juga meminta kepada pihak rumah sakit dan juga kepolisian untuk segera menangkap kembali sang ODGJ kalau perlu dengan cara dikarungi serta diikat dan langsung dibawa pulang. Lantas, bagaimanakah reaksi Firdaus Oywobo yang diduga disindir ODGJ oleh Hotman Paris? Seperti apa pula tanggapan dari Farhad Abbas terkait persidangan lanjutan Rasman versus Hotman? Dan seperti apa pula ancaman Rasman Nasution yang akan membuktikan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea di sidang selanjutnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selain menyindir keberadaan ODGJ yang menurutnya tengah berkeliaran di tengah masyarakat dan bikin resah, Hotman Paris juga menegaskan sikapnya yang tidak akan minta maaf baik kepada Rasman maupun Firdaus. Dan lagi-lagi, bukan Hotman Paris namanya jika tidak meledek kedua seterunya itu lewat cincin berlian berharga fantastis yang menghiasi jari-jarinya. Namun, Hotman pun mengaku akan mempertimbangkan maaf buat Rasman dan Firdaus jika ia mendapatkan kompensasi uranium sebanyak 700 ton dari Firdaus yang mengaku diri memiliki tanah warisan keluarga yang mengandung uranium. Lantaran, Hotman justru tidak percaya dengan klaim halus seterunya itu. Lucunya lagi, Hotman pun menyatakan jika tikus di got di rumahnya saja tidak percaya jika Firdaus mempunyai gunung uranium yang bisa menghidupinya ratusan tahun. Ya, alih-alih percaya, Hotman pun meminta Firdaus untuk membeli Lamborghini agar bisa menyaingi kelasnya. Halo para pimpinan rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia dan juga panti-panti yang mengurus ODGJ. Tolong dicek apakah ada pasien sakit jiwa saudara yang lepas dari rumah sakit. Karena sekarang ini sudah menimbulkan guyonan lawakan di medsos, ya. Jadi tolong dicek benar-benar apakah ada pasien saudara yang lepas dari rumah sakit jiwa maupun ODGJ saudara. Dan kayaknya sekarang lagi berada di Jakarta. Cepat karungin, bawa pulang ya ODGJ dan yang sakit jiwa tersebut. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang apa? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau memang bisa membiayai saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Tidak hanya menyindir Firdaus halu soal semua harta yang diklaim miliknya,
Hotman Paris juga menyebut Firdaus sebagai pengacara yang aneh dan selama ini tidak pernah terdengar nama serta kiprahnya di dunia peradilan Indonesia. Padahal, jika benar Firdaus selama ini acap beracara di pengadilan, maka Hotman yang sudah berpraktek sebagai pengacara papan atas di tanah air pasti sudah pernah mendengar nama Firdaus. Lantas, bagaimanakah aksi Hotman Paris saat menyindir Firdaus dengan memamerkan cincin berliannya serta sepatunya yang harganya pun mencapai ratusan juta rupiah? Hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar. Udah deh, saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Rasman Nasution dan Firdaus, lihat semua kolom komen di medsos, Instagram, TikTok, dimanapun semuanya menghujat kamu, menghujat kau begitu parah. Kasihan anak istrimu dan orang tuamu. Yang kedua, kepada masyarakat, kepada para aparatur negara dan aparat hukum, dengan dibekukannya surat basnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berhak mengusir Rasman dan Firdaus dari ruang sidang apabila bertindak dalam kapasitas sebagai pengacara. Bila perlu dipaksa keluar oleh aparat atau bila perlu diseret dari ruang sidang. Dia nih, begini dong gaya pengacara tuh, ya. Nanti gua pinjamin kau satu, mau yang mana? Ya, mau yang mana? Mau sepatu gua? Dia nih keren nih. Oh, ratusan juta, benar ratusan juta. Dari hasil, ya. Jadi orang punya harisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas, nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke, contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil gue baca di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Kasihan dulu. Disindir Hotman Paris sebagai ODGJ, Firdaus Oyobo tidak tinggal diam dan langsung bereaksi keras. Ya, Firdaus mengaku sudah memperingatkan Hotman agar berhati-hati dalam berbicara. Apalagi ia adalah keturunan sultan. Karena apa yang telah disampaikan Hotman selama ini terhadap dirinya telah merendahkan martabatnya sebagai cucu sultan. Firdaus juga menegaskan jika kasus dugaan pelecehan terhadap Iklim Hakim yang ingin dibongkar adalah hanya satu dari banyak kasus lain yang dapat terungkap. Firdaus pun memastikan jika Hotman Paris bisa menghadapi konsekuensi serius jika semua kasus ini akhirnya terbongkar. Kalau gua kan udah berkali-kali memperingatkan Bang Hotman kan gitu. Kalau bicara sama gua tuh hati-hati dan gitu. Karena jelek-jelek begini kan gue ini cucunya sultan yang punya karuhun gitu. Takutnya dia ketulak gitu. Karena berkali-kali dia kan nyindir-nyindir. Terakhir dia nyindir tuh suruh rumah sakit jiwa itu nangkepin gue ya. Seakan-akan menyuruh gue nangkepin gue dan Bang Rasman kan gitu. Tangkap gitu kan. Ini udah ya seakan-akan dia tuh merendahkan banget lah gitu kan. Merendahkan martabat gue kan, harkat dan martabat gue dan Bang Rasman. Tapi lebih ke gue sih kayaknya. Gue bilang hati-hati Bang Hotman, karena gue takutnya lu kena dam gitu. Ingat loh, cucu-cucu sultan itu dilindungi loh. Hotman Paris ini kan udah keterlaluan banget sebenarnya. Dia pertama-tama yang ngumumin bahwa karena hal sepele gue diumumin kemana-mana bahwa bas gue harus dicabut, ya kan? Gue harus dipecat dari organisasi, gitu kan? Gue harus dipecat dari organisasi. Dicabut udah, dipecat udah, harusnya diem kan? Masih ngoceh-ngoceh lagi terakhir.
tangkap dia, bawa ke rumah sakit jiwa. Kan gue udah bilang, gak usah ngomongin gue Bang Hotman, karena gue udah gak ngomongin urusan itu, kan gitu. Gue udah nasihatin, jangan Bang Hotman, karena gue ini udah gak, gue ngapain ngomongin itu, bikin dia viral aja kan gitu. Karena kasus yang mau gue bongkar, terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang lu lakuin, ya itu baru satu kasus loh. Ada banyak kasus nih, ya kan? Termasuk adalah, kan gue bilang tadi, season 1, season 2, season 3 dia bisa mati nih. Mati berdiri gitu kalau gue buka. Udahlah, hanya gara-gara gue mau bongkar kasus lu, yang lu menjolimi wanita, nakut-nakuti wanita ya, agar bisa ditiduri sama lu takut-takuti dan lu lecehkan gitu. Maksud gue udah sampai situ, gue dipecat udah, ya kan, dari Kongres Dokter Indonesia, dibekukan bas gue udah gitu loh. Ya udah cukup, kenapa sih sekarang ngejar-ngejar gue lagi, suruh nangkap rumah sakit jiwa, tolong rumah sakit jiwa tangkap ini orang begini. Maksud gue ini bukan orang gitu loh. Gue ini orang normal yang punya rumah tangga normal dan membiayai istri anak yang normal. Maksud gue nggak usah berlebihan lah. Udah cukup kok sampai segitunya gitu loh, rasa ketakutan dia sampai pengen mau ngancurin gue gitu kan. Menurut Firdaus, pemecatan dirinya dari KAI serta berita acara sumpahnya yang sudah dibekukan ternyata belum cukup membuat Hotman Paris pun puas. Hingga terus menyerangnya termasuk dengan menudingnya sebagai ODGJ. Langkah ini menurut Firdaus terlalu berlebihan dan terkesan ingin menghancurkan hidupnya. Firdaus pun lantas menyinggung karma terkait sindiran Hotman yang menyebut dirinya harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Karena kenyataannya justru Hotmanlah yang akhirnya masuk ke rumah sakit pasca sidang kemarin. Ya, kala itu Hotman Paris sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisi kesehatannya pun menjadi drop saat menjalani sidang lanjutan kasusnya dengan Rasman Nasution. Bahkan saat berada di rumah, Hotman pun juga masih harus diinfus. Gue udah nasihatin Bang Hotman gak usah lalu bahas masalah gue terus, masalah bahas gue masalah apa. Gue ini lagi bahas masalah batu bara gitu, masalah tambang gitu. Gue aja udah males, gue mau ngelupain itu. Masa sekelas lu pengacara internasional masih ngebahas itu? Kayaknya lo nyari panggung banget kan, gue bilang gitu. Akhirnya masih ngeyel kan, ternyata ada video terbaru kan, dia nyuruh rumah sakit jiwa nangkap gua. Akhirnya dia masuk rumah sakit kan, ditangkap sama dokter gitu. Kan gue bilang, jelek-jelek begini gue kan cucuin Sultan, pasti lu ada dam, gitu loh. Udah banyak banget terjadi di keturunan gue, para Sultan. Kalau orang udah begitu membencinya, kita cukup istighfar, dia berbalik ke dia. Makanya gue selalu bilang, Bang Hotman udahlah, kita ngomongin yang lain aja. Urusan lo sama Bang Rasman silahkan, tarung deh lu berdua, gitu loh. Urusan gue mau nyari duit, gitu loh. Gue nggak mau pusingin ginian. Kalau Hotman Paris itu pengacara internasional, mengerti dong bahwa gue ini hanya kuasa hukum yang bekerja mencoba profesional untuk mendampingi kliennya. Jangan gue yang diserang karena gue nggak identik dengan klien gue, gitu loh. Harusnya gitu. Tapi ya namanya kita semua sama-sama belajar ya. Kita menganut sistem pelajaran andragogik, bukan pedagogik. Jadi kita saling mengajar dan belajar gitu. Jadi ya gue anggapnya udahlah, nih mungkin pendewasaan buat Hotman Paris, biar dia ke depan lebih dewasa lagi gitu kan, nggak kayak bocah. Berbeda dari reaksi keras Firdaus Oiwobo yang diduga disindir ODGJ oleh Hotman Paris Hutapea. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Farah Tabas terkait persidangan lanjutan Rasman versus Hotman? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Sidang lanjutan Rasman Nasution versus Hotman Paris yang kembali digelar di Pengadilan Jakarta Utara pada Kamis kemarin lagi-lagi tidak lepas dari sorotan Farah Tabas yang saat ini pun juga menjadi seteru salah satu seteru berat Rasman Nasution yang acap dijulukinya kura-kura ninja. Menurut Farhad, tindakan Rasman Nasution yang mengejek Hotman Paris lepas sidang lantaran Hotman Paris pun tiba-tiba sakit adalah tindakan yang tidak elok. Apalagi posisi Rasman adalah terdakwa sementara Hotman Paris adalah saksi korban. Karena itulah Farah Tabas pun dengan tegas meminta agar pihak-pihak terkait segera melakukan penahanan terhadap Rasman. Katanya kan nggak takut ditangkap, nggak takut ditahan, tahan. Dan ini selamat mereka nggak ditahan karena Hotman Parisnya sakit. Jadi kan kalau nggak sakit saya rasa ditahan karena polisi udah banyak, udah mengamankan. Udah ada mobil-mobil untuk dipenjara. Nah, jadi itu pun setelah Hotman sakit, Bu Hakim, ini kura-kura ninja begitu keluar ngejek-ngejek Hotman, ngejek-ngejek. Jadi udah terdakwa, ngejek-ngejek terlapor korban. Jadi sudahlah, nggak usah lagi mikir-mikir Bu Hakim, tahan aja, tangkap. Rakyat Indonesia mendukungmu. Nah, kalau misalnya kamu yakin dia nggak salah, ya udah, nggak usah sidang. Biar aja dia nenek meja. Kenapa? Karena orang kalau nenek meja kan berarti nggak salah kan? Tapi kalau salah, tangkap. Bagi saya kura-kura ninja ini hanya seperti angin aja. Angin lalu aja, nggak ada baunya, nggak ada wanginya, nggak ada apa-apanya. Dia itu hanya merasa besar, merasa hebat, padahal nggak ada apa-apanya. Cengeng kosong, omong kosong, otak kosong semua. Kura-kura ninja dan semua di situ, terutama yang ada telalat di sini. Nah, jadi kata-katanya lebih cenderung ke fitnah dan kayak preman jalanan. Dan pengacara gini nggak laku. Dia hanya menjual dekat dengan petinggi ini, dekat dengan ini, pernah jadi pengacara ini, nggak ada. Taruhan aja, kapan dia sidang untuk nangani Pak Budi Gunawan, kapan dia sidang, kapan? Nggak pernah sidang. Hanya keluar-keluar doang, ngaku-ngaku doang. Walaupun ada kuasa ikut-ikut di kantor orang, bukan di kantor sendiri. Atas segala tindak tanduk Rasman dan Firdaus yang acap memanti kontroversi dan juga keributan, utamanya di ruang sidang, Farah Tabas pun tegas meminta kedua orang itu untuk tidak lagi mengais rejeki lewat profesi pengacara yang mereka sandang. Lantaran status mereka kini sudah bukan pengacara lagi, alias sudah tamat. Lantas apa kata Farah Tabas terkait pembekuan berita acara sumpah milik Rasman dan juga Firdaus? Dugaan saya bahwa Firdaus tidak bisa hadir itu betul. Nggak mungkin seorang koboi cengeng yang sudah dicabut basnya berani datang sidang. Kemudian cuma datang ke majelis, saya ingin membela klien saya, kura-kura ninja. Oh silakan, nggak mungkin. Dan lagian pula koboi cengeng, lu kan udah tahu bahwa nggak ada gunanya. Gue udah bilangin, lu belain kura-kura ninja itu nggak ada gunanya. Kura-kura ninja ini gue aja yang pernah bantu dia, nggak ada ucapan terima kasihnya, galak. Orang itu kalau sudah dicabut berita sumpah, dibekukan, apalagi nggak di sidang-sidang, itu udah extraordinary gitu, sudah luar biasa banget. Udah nggak bisa lagi kura-kura ninja dan koboi cengeng, udah dibekuk eskan, kecuali es di kutub utara dan selatan mencair, terus jadi hangat, nah mungkin masih bisa berenang ikannya. Ini udah ikan mati, udah dimatiin di KAI, kemudian dibekuin lagi oleh pengadilan tinggi, nggak bisa. Dari tanggapan pedas Farah Tabas terkait persidangan lanjutan Rasman dan Hotman, lalu seperti apa pula ancaman Rasman Arif Nasution yang akan membuktikan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris di sidang selanjutnya? Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat!
Drama hukum antara pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea pun juga semakin memanas. Setelah Rasman menyoroti pernyataan kontroversial Hotman Paris Hutapea yang dalam persidangan menyebutkan sederet syarat tidak biasa yang harus dimiliki para asisten pribadinya, mulai harus original, cantik, dan no operasi plastik. Syarat ini pun membuat Rasman terheran-heran dengan standar yang diungkapkan oleh Hotman. Benarkah syarat-syarat yang diungkapkan oleh Hotman Paris masuk dalam dugaan pelecehan? Dan benarkah Rasman pun juga merasa diperlakukan tidak adil terkait penyitaan handphone miliknya, sementara HP Iklim Hakim justru tidak disita oleh pihak kejaksaan? Yang menarik tuh begini, Hotman itu ada 3 fase. Ada 3 fase keterangan dia itu yang kontraproduktif dan sulit dicerna secara akal sehat. Pertama, dia tidak mengatakan Iklim Hakim itu asli. Dia bilang, kami tidak pacaran, tapi punya hubungan khusus. Saya nggak ngerti apa pacaran apa hubungan khusus, Pak. Apa ini maksudnya, khusus yang mana, pacaran yang mana? Saya belum tahu, mau nanya itu tadi udah dulu sakit beliau. Kemudian, menurut dia, kalau aspri itu harus original. Gitu ya Pak Irwan? Betul. Betul ya? Gitu ya Pak? Iya. Kalau OP tolak. Harus cantik dan original. No OP. No OP. Tegas tadi. Pokoknya no OP. Itu penegasan beliau. Original. Nah, apakah ini akan kita buktikan masuk tidak pelecehan? Pelecehan ada 2, verbal, non-verbal. Karena Hotman mengatakan HP Iklim Hakim tidak disita. Sementara HP saya sudah disita. Instagram saya juga disita. Jadi saya akan bersurat kita ke kejaksaan, akan bersurat ya, Wafi ya, Rahmat mana udah datang nama. Bersurat resmi. Apakah benar itu disita atau tidak? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.